Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lengkap anggotane. Ya. Ada penasehat kiri. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen ingkang kula hormati. Alhamdulillah, meskipun hujan ini nggih, ganjarannya gede. Sudah hidup ya? Sudah. Oke. Walaupun hujan, tetap berangkat. Karena ngaos menika sampun dados kebutuhan primer. Mboten namung kebutuhan sekunder napa melih tersier. Pengaosan kajian agama manfaatnya memang sangat luar biasa. Mboten namung masalah paham nomor apa mboten paham. Tujuan ngaos menika mboten namung saged pinter babagan agama nggih. Nggih. Tetapi manfaatipun kathah. Satu saja alasan kebaikan menika sampun cekap. Menapa malih manfaat ingkang dipun raosaken kathah. Nah, salah satu tujuan dan manfaat mengikuti pengajian itu melaksanakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sabdanipun Kanjeng Nabi ingkang kula maksud inggih hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ingkang dipun riwayataken Al-Imam Abu Dawud lan Al-Imam Tirmidzi rahimahumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Ar-rajulu artinya wong lanang, termasuk wong wadon juga. Iya. Nggih, mencakup. Artinya siapapun orangnya, gitu. Ar-rajulu, siapapun orangnya, ala dini khalilihi, itu tergantung dan dipengaruhi oleh sinten? Dini khalilihi, oleh sifat, ya, perilaku, ucapan, lingkungan, dan kualitas agama khalilihi, orang dekatnya, kancane.
bertemannya dengan siapa. Nggih. Rencangipun sinten. Itu akan menentukan dan sangat memberikan pengaruh. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka mestinya masing-masing kalian itu memperhatikan betul man yukhalil, sapa kancane. Yang namanya berteman di sini secara umum dan juga secara khusus. Berteman secara umum wonten pengaruhipun, menapa malih berteman secara lebih dekat. Itu sangat memberikan pengaruh. Kita ingin menjadi seperti apa? Pilihlah teman-teman seperti yang kita inginkan untuk menjadi apa. Demikian juga kalau kita merasakan sesuatu, itu bisa dipastikan nggih akibat pertemanan. Nggih, akibat pertemanan. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Nek misalipun niki nggih berteman dengan orang sing sambat terus. Mesti ketularan. Pasti ketularan. Kalaupun tidak ketularan sambat, ketularan mumet. Ikut mikir. Berteman kok dengan orang yang bendina-bendina sambat baik. Semuanya serba sulit, semuanya serba susah. Akhirnya kita ikut-ikutan susah. Niku pasti ketularan. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Menika sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti benar. Ya. Tapi kalau bertemannya dengan orang yang optimis, nggak bakalan panjenengan mengeluh, nggak bakalan itu. Isuk ketemu wong optimis, siang ketemu wong optimis, sore ketemu wong optimis, bengi arep turu ketemu wong optimis. Itu akan memberikan pengaruh. Ya. Menular itu rasa optimis. Nek ketemu wong lagi sedih, melu sedih. Paling tidak nderek bela sungkawa. Paling enggak seperti itu. Ya. Atau saya merasa bersedih seperti Anda bersedih. Gitu. Atau paling tidak ada pernyataan kesedihanmu adalah kesedihanku. Nah. Akhirnya melu sedih. Nek kolo-kolo lah. Ya. Memang dalam rangka takziah ya monggo silahkan. Dalam rangka menghibur boleh. Tapi kalau memilih teman yang tiap hari bersedih ya ajalah. Masih banyak teman yang lain kok malah milih yang sedih. Cari teman itu yang selalu bergembira, sing selalu senyum, sing selalu bahagia. Karena bahagiamu adalah bahagiaku. Ya kan? Senangmu adalah senangku. Walaupun aku tidak tahu kenapa yang membuatmu senang, maksudnya begitu. Maka kalau di dalam agama kita berteman itu memang harus selektif, benar-benar memilih. Nek pengen semangat, berarti golek batir sing semangat. Kalau misalkan kita merasa kok males, itu dikarenakan temannya mesti orang yang males. Ora kok, wong temannya pada semangat kok, saya masih tetap malas. Enggak, tetap yang salah kamu. Bukan teman-temanmu yang semangat itu. Berarti bertemanmu itu belum sungguh-sungguh. Maka kalau diteliti satu persatu, bahkan itu menjadi nasihat dan kalimat bijak dari para ulama. Memang betul apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bertemannya dengan para pebisnis. Itu tiap hari yang dibicarakan bisnis, akhirnya cara berpikirnya juga terus
berbisnis. Iya. Bagaimana mikir ini, bagaimana mikir itu. Ya. Bahkan dalam perangai dan perilaku dalam agama kita dilarang yang namanya laki-laki bergaulnya dengan perempuan. Perempuan itu dilarang bergabung dengan komunitas laki-laki. Kenapa? Nular. Nggih. Wonten rencang niku riyen nyambut damel teng Jakarta. Nggih. Pertama nggih teng perusahaan. Gajine lumayan UMR lah. Tapi karena kebutuhan dan keperluan tesih kirang cari pekerjaan lain. Kerjalah di salon. Wong Kebumen ini, orang Kebumen. Ya bener. Betul. Akhirnya jadi bencong. Nggih. Ya karena lagi butuh duit, akhirnya kerja di salon. Ya. Kerja di salon gajinya gede. Enggak, hampir 1 tahun pulang kampung teng Kebumen. Itu teman-temannya yang dari kecil itu bilang, "Mas, siki wis beda loh ya Mas." Apa sih? Agak genit-genit gimana gitu. Masa sih? Iya. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah berhenti. Allah berikan hidayah untuk berhenti. Kenapa? Duit sih ora sepira. Tapi kalau tanpa terasa itu akhirnya berubah karena salon itu ya isinya perempuan. Ya. Yang datang menjadi pelanggan juga rata-rata perempuan. Jadi tukang cukur perempuan. Mengikuti kebiasaan di salon itu, ya, kemudian mengimbangi para pelanggan yang rata-rata perempuan, akhirnya menjadi keperempuan-perempuan. Nah, itu sama juga kalau perempuan gabungnya karo sing bocah lanang, dadi tomboy. Iya. Sopir truk. Cara berpakaiannya ya sudah cara berpakaiannya laki-laki. Cara bicaranya juga seperti cara berbicaranya laki-laki. Ya. Kemudian cara berpikirnya juga udah seperti cara berpikirnya laki-laki. Akhirnya tugas-tugasnya serta fitrahnya sebagai perempuan akhirnya dilupakan. Nah, terus sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu benar. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Niku nggih sami mawon terkait agama. Kalau bertemannya dengan orang-orang yang agamanya baik, maka agamanya pun akan baik. Tapi kalau bertemannya dengan orang-orang yang agamanya buruk, pasti terbawa. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau tujuannya sih untuk berdakwah gimana? Silahkan. Tapi harus mengukur kemampuan diri. Kalau orang-orang seperti itu tidak didakwahi sih bagaimana? Silahkan didakwahi. Tapi mendakwahi itu kan bukan berarti kemudian berdekatan terus setiap hari. Ya. Ada batasan-batasannya juga. Kenapa? Karena nanti akan terbawa. Ya. Terbawa tanpa terasa. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau kita baca, kalau ditelaah betul, niku rencangipun paling kathah menika saking kalangan orang-orang kaya, para pejabat dan bangsawan, menapa kata-katahipun rencangipun sahabatipun Nabi alaihi salatu wasallam itu dari orang biasa, dari orang tidak punya dan orang lemah. Jawabannya minal mustad'afin. Nggih jelas. Jawabannya itu. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain paling banyak dan paling dekat itu justru dari kalangan menengah ke bawah. Karena kalau berteman dan dekat dengan orang-orang fakir, orang-orang yang biasa dan tidak mampu itu, para ulama mengatakan akan membantu melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek kancane wong sugih-sugih, wong fashionable, nggih, sociality, ya. Sosialitan apa sociality Pak Mudakir?
Oh, kalau wanita sosialita, nek laki-laki sosialiwan. Kurang luwih lah. Itu tanpa terasa terbawa. Tanpa terasa terbawa. Dia tidak mampu tetapi memaksa diri untuk apa? Untuk nyetel gitu. Untuk nyetel. Dan itu terjadi di kalangan santri-santri, di kalangan pelajar dan mahasiswa-mahasiswi. Ketika dia berangkat belajar, misalkan di pesantren gitu. Terus gabungnya karo sing wong pada duit duit. Itu akhirnya bocah sing wong biasa-biasa bae. Kuwi mesti telepon minta ini minta itu sama orang tuanya. Gaya hidupnya berubah. Oh jelas terbawa itu. Yang itu kalangan santri itu nggak terjadi. Para pelajar mahasiswa juga sama di bangku kuliah. Sing biasane mangane sega karo budin. Iya. Lagi kuliah setahun bali-bali wis ora doyan maning. Pengene burger. Ya kan. Sandwich. Ya gaul. Makanya kudu sing serba Jepang, serba Korea. Kenapa? Itu terbawa oleh lingkungan. Bakul? Iya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi juga. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Nabi Muhammad SAW berpesan, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan sampai makanan yang kamu punya itu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Ya. Maksudnya apa? Betul-betul selektif di dalam berteman, benar-benar memilih teman makan. Ya. Karena teman makan itu juga pengaruh. Mulai dari biaya, harga, sampai kemudian perilaku dan watak seseorang itu sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya, ya teman makannya itu. La tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Kenapa? Ya karena kalau temannya orang beriman pasti merasa aman. Ya, pasti merasa aman. Orangnya baik, cara berpikirnya baik, perilakunya baik. Ya. Berteman karena iman, bukan karena kepentingan. Kalau temannya tidak beriman atau imannya lemah, itu pasti ya, bertemannya karena kepentingan, dan kepentingannya adalah kepentingan yang sifatnya materi, sifatnya duniawi. Ya. Ini pesan Nabi SAW. Kapan ini? La tusahib illa mu'minan. Ya. Enggak waktu itu disabdakan kapan? Dulu kan? Dulu. Dulu di zamannya siapa ini? Di zamannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang diajak berbicara siapa waktu itu? Sahabat-sahabat juga. Artinya di generasi terbaik saja, di lingkungan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat Nabi yang sudah teruji dan terpuji, Nabi Muhammad saja berpesan seperti ini, la tusahib illa mu'minan. Ojo kekancan kejaba karo wong beriman. Ya. Artinya betul-betul itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang. Harus betul-betul memilih dan selektif. Ya. Terutama kita sebagai orang tua sekarang. Ya. Benar-benar harus memperhatikan dan menyeleksi teman dan sahabat dari anak-anak kita. Ya. Apalagi di kalangan remaja.
Sing jenenge remaja itu pengaruhnya dipengaruhi betul oleh lingkungan dan komunitasnya. Maka banyak orang tua yang kemudian kaget dan terkejut, anakku ora kayak gue kok. Gitu. Loh enggak, ini anaknya begini. Ah, enggak mungkin itu anak saya. Ketika dilaporkan anaknya berbuat ini, berbuat itu. Orang tua tidak percaya. Tapi ketika Pak Polisi, Pak Yanto yang datang, ya, membawa bukti, membawa saksi, ya, dokumentasi, anaknya panjenengan begini, baru kaget jatuh pingsan. Iya, ketika masih di rumah baik-baik saja. Ketika yang dikenal adalah bapak ibunya, normal-normal. Tapi ketika dia sudah keluar dari rumah, cari komunitas sendiri, ya, ada circle yang dia ikuti, itu pasti terbawa. Ya, pasti terbawa. Kenapa? Karena anak-anak masih rapuh, masih labil. Mudah sekali untuk dipengaruhi. Ya. Terbawa oleh aktivitas di komunitas atau circle itu. Mudah. Nah, sebelum itu terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum itu terjadi, sebagai orang tua harus memberikan edukasi, pembelajaran. Mulai dari pondasinya terlebih dahulu. Dari kecil memang sudah dipeseni, sesuk nek golek kanca sing apik-apik le. Masih kecil. Mungkin dari 3 tahun, bahkan kurang dari 3 tahun. Itu namanya membangun pondasi. Ya anak belum paham apa maksudnya, nggak ada masalah. Karena yang kita kejar pertama bukan bagaimana dia memahami apa yang kita sampaikan sebagai pesan. Tapi sing paling penting menika nggih damel pondasi rumiyin. Ya. Bikin pondasinya dulu. Ya. Kamu kalau diajak oleh temanmu untuk sesuatu yang jelek, tolak dengan halus. Pokoknya kata-kata seperti itu yang dimasukkan, kata-kata seperti itu yang ditanamkan. Perkara paham orang paham urusan carry. Ya. Karena semuanya itu bertahap dan berproses. Proses yang pertama menanamkan ideologi kalau bahasa ini pun. Ya, secara akidah dan secara manhaj tanam dulu. Gitu. Kalau dia sudah mulai bertambah usianya, bisa diajak bicara, kasih contoh-contohnya. Ya. Dengan hal-hal yang bisa dia pahami dengan baik. Sekedar minuman ini saja. Begini loh, Le. Air ini jernih kan? Iya. Jernih ini. Tapi dikasih setetes teras. Ya. Tahu teras ya? Oh, sini apa? Tares. Iya. Dikasih pewarna tes. Berubah. Itu cara kita berkomunikasi dengan anak-anak, tidak mesti dengan contoh yang real di lapangan dulu karena masih kecil. Tahap pertama tanamkan dulu ideologinya itu. Suruh ngapalkan, ya. Suruh mengulangi, masih kecil jane, umur 3 tahun, umur 4 tahun. Coba diulangi, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ulangi lagi, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Terus dihafalna. Kapan-kapan lagi diajarkan yang lain. Misalkan jangan mau berteman dengan orang yang jelek. Jangan mau berteman dengan orang yang jelek. Jangan mau berteman dengan orang yang jelek. Masih kecil. Nanti kapan-kapan baru diterangkan. Kenapa sih? Coba diulangi kemarin pesannya. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Kenapa? Karena yang jenenge teman itu berpengaruh le. Nduk. Ya kan? Sekali lagi, masalah dia paham tidak paham urusan belakangan. Karena usia belum sampai usia mampu memahami. Itu namanya menanam pondasi. Contohnya, akhirnya dikasih contoh yang mungkin dia bisa paham mudah. Ini air putih, jernih. Dikasih pewarna sedikit, berubah. Ya. Kamu baik, kamu baik, kamu baik, kamu baik. Kebaikanmu juga banyak. Nek kancamu wong elek. Sekali saja kamu berteman dengan orang jelek, habis itu kebaikanmu.
Ya. Kamu sudah berprestasi. Kamu sekedar ikut-ikutan temanmu komplotan mencuri. Ya. Melu. Bahkan mungkin kowe ora ngerti. Nek diajak nyolong itu enggak ngerti. Ayo melu, neng ndi melu bae. Ikut. Sekedar ikut ketangkep. Selesai. Kamu mau membantah, kamu mau beralasan, orang tidak akan percaya. Iya. Ketangkep bareng-bareng, kamu nyuri, bukan saya Pak yang nyuri. Enggak mungkin kamu dipercaya itu. Mesti ditapuk itu mulutmu itu, paling enggak. Nek ora ya setelah dipukuli rame-rame baru dibawa ke polsek. Nanti orang tuamu dipanggil, selesai. Ya. Kamu mau sakit hati itu salahmu sendiri. Kamu mau menyalahkan orang banyak, ya itu salahmu juga. Jadi harus hati-hati. Ya. Kebaikan yang banyak dilakukan itu bisa terhapus hanya dengan satu kejelekan. Ya. Tapi sebaliknya, ya, sekian banyak kejelekan itu belum tentu bisa terhapus dan terlupakan hanya dengan dari satu kebaikan. Orang berbuat jelek. Suatu saat dia ingin baik. Orang juga nggak bakalan percaya. Kan itu. Alah, itu paling ngelombonilah. Paling juga etok-etok. Paling sedina ngesuk kumat maning. Iya kan? Padahal kamu serius itu untuk berbuat baik. Nah, pesan-pesan seperti itu disampaikan. Ya kan? Nanti kalau sudah bertambah usianya umur 6, umur 7, umur 8, baru kita menceritakan ya, dan menyebutkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang lebih luas. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk. Ya. Teman yang baik itu diibaratkan Nabi berteman dengan menjual minyak wangi. Kalau teman yang buruk itu seperti berteman dengan pandai bersih. Tapi usia 7-8 tahun itu mestinya sudah usia yang cukup. Bukan hanya untuk mendengarkan saja, bukan hanya menerima penjelasan, tapi kita bawa langsung ke lapangan. Besok sore atau besok pagi kan ada pasar wage. Ya. Ya, neng pasar wage kan ana wong pandai besi. Ngesuk melu abi, melu bapak. Sing ndeleng ya ndeleng. Wis aja ngomong pokoke meneng bae. Ndeleng meneng. Ya, ndeleng meneng. Wis bawa ke pandai besi. Duduk di situ. Iya etok-etoke dandani pacul apa. Gawe pesen apa? Lading apa? Peso lah. Duduk rame-rame di situ dengerin. Pokoknya kamu diam. Kamu enggak usah bicara, kamu perhatikan itu. Nah, itu. Yang diperhatikan apa? Apinya, baunya, ya, asapnya. Perhatikan baik-baik itu. Setelah itu pulang bahas sabda Nabi SAW tadi. Itu kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi seperti itu loh mas. Coba cium bajumu. Iya, bau asap, betul. Gitu. Kamu tidak memperhatikan itu beberapa orang sana kecipratan apinya itu. Iya. Telingamu seperti apa? Centang, centung. Karena yang jenenge pandai besi kan mukul. Iki sing santri-santri sing pada melu ke. Pernah ke pandai besi belum? Apa? Kok enggak ada lah. Rumahnya di mana? Di mana? Barat Pondok. Di sekitar sini enggak ada pandai besi lagi. Ada gawan yang kana. Biar tahu persis seperti apa. Jadi permisalan-permisalan yang disampaikan Nabi Muhammad itu sebisa mungkin itu kita bawa ke lapangan anak-anak kita itu. Misalkan kita membaca sabda Nabi Muhammad, orang beriman itu seperti bangunan. Diajak ndeleng bangunan. Ya. Bahkan bila perlu diajak untuk mengikuti proses membangun. Seperti ini.
Ya kalau kita bicara tentang pertemanan ya seperti itu. Pas ada acara pengaosan sing skala radi ageng, ya pengajian atau tablik akbar itu biasanya kan kata sing dodolan minyak wangi. Kan itu. Kita ajak juga. Sekarang kita ke sana. Pokoknya kamu diem, jangan bicara. Perhatikan saja. Sing jenenge bakul minyak wangi. Mas, coba mas, gitu. Ceruti, tetesi, tempeli. Ya. Nek sing zaman siki sih ya nganggo kertas. Iya kan? Pakai kertas sudah bukan disemprot lagi, Pak. Kan itu. Tapi pakai kertas-kertas itu sesuai dengan aroma minyak wanginya. Wis ana tulisane, nih apa aroma kopi, ya. Nih aroma apa? 1000 bunga, melati keraton, ya. Kuwi sing produk-produk Indonesia lah, mawar. Ini sing apa-apa segala macam, ditempelin. Pulang kembali ke rumah dibahas. Itu Mas, berteman dengan orang baik itu sama dengan berteman bakul minyak wangi. Tuku ora, tapi bali wangi. Kan itu. Bahkan tidak jarang, dan itu SOP bakul minyak wangi. Kecuali para bakul minyak wangi yang sudah meninggalkan SOP-nya sendiri. Ya. Itu pasti menyediakan dan mengalokasikan minyak wangi gratis. Ya, gitu. Pokoknya yang bakul minyak wangi sesuai SOP ya seperti itu. Ada di sini bakul minyak wangi? Wes ora ana ya. Apa? Pas hari raya ya. Bagi-bagi minyak wangi. Ya. Walaupun nanti akhirnya sing dibagi-bagi ya sing ora payu. Ya kan. Sing botolnya cilik, ya kan. Apa termasuk aroma yang jarang dicari orang gitu. Enggak ada masalah, tetap saja wangi. Nah, nanti usia 8, 9 tahun, 10 tahun semakin ditekankan lagi dan semakin diintenskan itu penjelasan tentang teman baik harus dicari, teman buruk kudu dihindari. Sehingga ketika usia 12 tahun ke atas, ya, 12 tahun ke atas, kenapa kita katakan usia 12 tahun ke atas? Karena itu usia di mana anak sudah ingin mencari circle-nya. Dia tidak betah lagi di rumah. Ya. Itu para ulama yang menjelaskan, Ibnul Jauzi diantaranya, rahimahullah. Sing jenenge bocah kuwi umur setahun sampai umur 7 tahun itu nyenengke. Iya kan? Umur 1 sampai 7 tahun. Nanti umur 7 sampai umur 14 tahun, ya, itu jadi teman yang bisa membantu. Tapi nanti usia 14 tahun ke atas bisa jadi kawanmu, bisa jadi lawanmu. Iya. Dari 0 tahun sampai 7 tahun, ini umumnya rata-rata seperti itu. Nanti kalau naik turunnya nggak saged sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Dari 0 tahun sampai 7 tahun, siapa yang dia kenal? Yang dia kenal orang tuanya. Jadi manute ya karo bapak biyunge. Yang dijadikan figur dan profil ya, kata bapakku begini, kata ibuku begini. Abiku, umiku, kemana-mana abiku, umiku, bapakku, ibuku. Mulai dia masuk sekolah beda maning. Jare gurune sih. Gitu. Nek ustadku, ya, kata ustazahku, gitu. Ustadz bilang, gitu. Makan harus habis. Wong tuane ya, ustaz ajari ket biyen tapi ya dinisbatkan ke ustadznya. Kata ustazah, berbohong itu dosa. Gitu. Itu usia 7 sampai 12 tahun, 14 tahun seperti itu. Tapi kalau sudah 14 tahun, kalau zaman sekarang udah 12 tahun, bukan 14 tahun. Itu sudah apa yang dikatakan teman-temannya. Apa yang dilakukan teman-temannya. Ya. Ngikut. Di saat itu omongan orang tua sudah tidak didengar lagi. Seperti ketika dia masih kecil. Di usia seperti itu ucapan gurunya orang digugu. Ya. Didengar-dengar.
Tapi nanti prakteknya yang penting ikut ikut komunitas. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum anak itu terbawa karena tidak punya karakternya sendiri, sebelum anak itu kemudian terpengaruh oleh komunitasnya, karena dia belum punya kepribadian yang kuat, maka tugas orang tua dari kecil adalah membentuk kepribadiannya, menanamkan karakter yang sesungguhnya seorang muslim itu seperti apa. Dados nggih menawi wonten ucapan ya wajar lah baru cari jati diri, itu tidak wajar. Kesalahan kita diantaranya di situ, memaklumi, bahkan cenderung menyetujui ketika seorang anak usia remaja mencari jati diri. Kenapa harus mencari jati diri? Kalau dari kecil kita sudah menanamkan jati diri. Kenapa kita biarkan mereka mencari identitas dirinya sendiri? Sementara kita sebagai orang tua itu punya tugas mengajarkan identitasmu itu begini. Jadi kalimat itu tidak benar, Pak. Mereka keliru. Kalau ada orang mengatakan, ya ora apa-apa. Wong jenenge cah enom mencari jati dirinya. Jangan biarkan dia mencari jati dirinya sendiri. Jangan. Iya. Terus mau-maunya dia, ingin-inginnya dia, nggih kelentu, salah itu. Justru jati diri dan identitas diri itu sudah kita kenalkan, sudah kita ajarkan sejak kecil. Ngapain nyari di luar? Ngapain nyari sendiri? Mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, cara berpikir. Itu kan sesuatu yang sudah ada pakemnya di dalam agama. Sudah jelas dan terang. Tidak perlu lagi kita dorong anak kita, udah cari pengalamanmu sendiri. Salah. Ya kalau betul. Tapi nggih kata-kata pun salah. Ya kalau dia benar memilih. Padahal kenyataannya banyak yang salah langkah. Harusnya nih, kamu itu seorang muslim. Kamu muslim. Identitasmu muslim. Jati dirimu muslim. Seorang muslim adalah A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, ketika itu sudah menjadi suatu kepribadian, dia ada punya kekebalan, imunitas. Ketika ada pengaruh yang buruk bisa dia tepis itu biiznillah. Misalkan di kalangan remaja itu ada namanya cosplay. Ya, tahu cosplay mboten? Cosplay itu sekarang sudah mulai turun, tapi karena sudah dari tahun 70-an sih. Naik turun. Cosplay itu kostum ya, dari singkatan dari kostum play, permainan kostum. Itu nanti dibuat acara di tempat keramaian, terutama di mall. Itu ada pertemuan cosplay. Jadi para peserta yang datang itu akan menggunakan kostum-kostum tertentu. Ya. Kalau komunitas drama Korea, itu ada cosplay Korea. Kumpul di satu tempat, nanti cara berpakaiannya persis seperti di dalam drama Korea itu. Ya. Rambutnya juga diikat apa segala macam, persis orang Korea yang dilihat di drama itu. Ya. Dicat, bener dicat itu. Dicat apa Iya. Yang laki-laki punya rambutnya begini, ya kan. Cara bicaranya, cara bicara Korea, pakaiannya pakaian Korea, ya kan. Makanannya makanan Korea. Namanya dirubah, wis bagus-bagus namanya Muhammad Alvin, ya kan. Dirubah jadi Yong Hing Hong, nah, kan, misal itu namanya cosplay, Pak. Nah, itu.
Ada lagi yang cosplay anime. Anime itu yang kartun-kartun animasi itu. Ya. Wono sing kostumnya jalannya aja susah. Ada sayapnya kanan, ada sayapnya kiri. Ada buntute maning. Ya kan? Sepatunya seperti sepatu anime kartun yang dilihat dan ditonton itu. Komunitas anime namanya. Ada cosplay anime. Ya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena mereka memang dari kecil tidak punya identitas diri. Dan tanpa jati diri. Tapi ketika ditanamkan, kamu muslim, kamu muslim, kamu muslim, kamu muslim, kamu muslim. Dari kecil. Ya. Seorang muslim itu pakaiannya begini, pakaiannya begini, pakaiannya begini, pakaian begitu. Maka ketika diajak untuk cosplayan seperti itu, oh tidak. Saya tidak ikut. Kenapa? I am muslim. Gitu. Ana muslim. Gitu. Oh, memangnya kenapa muslim? Oh, muslim itu pakaiannya tidak seperti itu. Not like there. Gitu. Enggak seperti itu. Oh, yang dia tiru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, itu kembali kepada pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih. Ya. Itu sama itu juga dengan itu jangankan di kalangan manusia, di kalangan hewan dan binatang saja itu terjadi loh. Ya kan? Oh, pengaruh betul. Kan itu. Mengaruh betul. Itu kalau yang namanya hewan dan binatang itu digabungkan dengan hewan-hewan yang buas, dia ikut buas. Tapi kalau hewan buas gabungnya sama hewan-hewan biasa, dia melempem juga dia. Oh, jadi jinak dia. Jadi jinak. Gitu. Ikan itu juga sama. Artinya, yang namanya teman, lingkungan, itu pengaruhnya sangat besar. Maka kados pengaosan wonten Masjid Az-Zuhud menika. Ya. Tujuan diadakan itu sangat banyak. Bukan cuma masalah pinter dan tidak pinter. Ya. Bukan masalah paham apa ora paham. Karena kadang-kadang banyak orang itu ketika diajak untuk ayo mangkat ngaji, ayo taklim, ayo ikut pengawasan, ora lah. Ora nyambung, ora paham. Apalagi kalau diajak, ayo mangkat wedi nek ditakoni. Gitu. Wedi nek ditakoni. Nek ditakoni ora bisa jawab, saya izin katanya. Itu ketika memahami bahwasanya pengajian itu hanya untuk bisa pinter saja. Padahal pengajian itu paling tidak melaksanakan sabda Nabi Muhammad SAW ini saja sudah baik, sudah bagus. Ya. Ketika kita bertemannya dengan orang-orang yang sesama pengajian, yang dibicarakan apa coba? Quran, hadis Nabi SAW. Arep sambat sitik bae, kowe wis diserang karo kanca-kancane, sing sabar Mas. Gitu. Ini baru duduk, aduh gini. Sabar. Gitu. Yang bilang sabar itu bisa bareng 3, 4, 5 orang itu. Ya sabar. Gitu. Ada sedikit, ya sing syukurlah. Kan itu. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Tapi kalau bertemannya nyuwun sewu dengan orang-orang yang tongkrongan di pinggir jalan, orang-orang yang nongkrong di banyak tempat makan, ya, di warung-warung dan angkringan, ya kan. Ya wis. Ya. Baru sambat satu, tambah yang lainnya. Ya. Tambah yang lainnya, bener Mas. Wingi aku ngene. Gitu. Melu mumet akhirnya. Ya. Berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Nah, apalagi pengaruhnya itu bukan hanya di dunia, pengaruhnya itu sampai di akhirat. Gitu. Ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim. Mata sa'ah, Rasulullah,
hari kiamat itu kapan terjadinya. Rasulullah tidak menjawab kapannya, tapi Nabi Muhammad justru bertanya balik, ma'adaddalaha, sing wis mbok siapke ki apa? Ini kan. Tanya-tanya hari kiamat sing mbok persiapkan ki apa? Qala hubbullahi wa rasulih. Ya. Pokoknya saya cinta Allah, saya cinta Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Besok pada hari kiamat kamu akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Jadi kita berbicara tentang teman dekat itu bukan cuma urusan dunia. Itu nanti bisa berlanjut sampai di akhirat. Ya. Bertemanmu itu dengan siapa? Cintamu kepada siapa? Almar'u ma'aman ahabba. Karena dalam riwayat yang lain ada yang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Rasulullah, kalau ada orang cinta kepada suatu kaum tapi enggak pernah ketemu, njuk pripun niku? Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Walaupun enggak ketemu tapi tetap nanti akan bertemu. Enggak bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Karena besok pada hari kiamat itu manusia itu juga berkelompok-kelompok. Sing pengkhianat ya barisan pengkhianat, sing tukang ngapusi ya bareng satu rombongan dengan tukang ngapusi, sing tukang suap dan menerima suap itu juga nanti satu rombongan itu. Pak Yanto guyu. Betul itu. Iya kan? Yang tukang ngapusi ya bareng tukang ngapusi. Tapi sing biasane ngaji ya gabungnya karo wong ngaji. Sing biasanya puasa ya karo wong puasa. Sing ahli salat ya bersama dengan orang salat. Sing ahli sedekah ya ahli sedekah. Yang memang meninggalnya jihad fisabilillah syuhada ya bareng para syuhada. Para nabi dan para rasul rombongan sendiri. Tapi ada di dalam rombongan nabi, rombongan rasul yang bukan nabi, yang bukan rasul. Siapa itu? Orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu kan pewaris nabi, pewaris rasul, gabung. Itu. Almar'u ma'aman ahabba. Tiap orang itu akan dipertemukan, digabungkan dengan siapa yang dicintai. Terus yang dia cintai itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Messi. Gitu. Kan kasihan kita lihat anak-anak kita, adik-adik kita. Pokoknya sing semua about Messi, pokoknya. Nang kamare fotonya Messi. Nek kon cerita tentang sejarah Messi ngerti dari kecil sampai besar sampai prestasi, apal banget. Dua anak dijenengi Ahmad Messi. Digabungna kowe. Namanya Nabi Muhammad dengan namanya Messi ajalah, janganlah. Ahmad Maldini, Ahmad Gattuso, Ahmad Zanetti misalkan. Sama maning kowe. Ahmad Batistuta. Ahmad Pele, Ahmad Maradona, janganlah. Itu nama-nama orang kafir itu. Jelas-jelas kafir. Bahkan sebagian besar dari mereka itu Yahudi, sebagian besarnya Yahudi. Bukan kafir-kafir biasa. Kafirnya kafir Yahudi itu. Yang datang ke tembok ratapan, ya, yang pasang tato di badan, tato Yahudi, itu kok jadikan panutan. Kan itu. Nauzubillah. Almar'u ma'aman ahabba. Hati-hatilah kalau dalam memilih teman kan itu. Nek kekancane karo wong apik, karo wong beriman, dapat syafaat juga nanti dari orang yang beriman. Ya, misalkan di surga enggak ada, ya dicari. Ya kan? Hadisnya itu sahih. Disahkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya. Kalau misalkan tidak masuk surga nanti dicari sama teman-temannya yang beriman itu, ya Allah, itu teman kami di dunia. Dulu bersama dengan kami di dunia. Dimintakan syafaat. Akhirnya masuk surga. Tapi nek kekancane karo wong elek, sama orang-orang yang jahat, sama orang-orang fasik dan ahli maksiat, ya kegawan nanti masuk neraka wal iyazu billah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berteman ya dan akrab dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang beriman.